Slogohimo adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar masyarakat di sini adalah petani musiman. Saat musim hujan, mereka bercocok tanam. Tapi saat musim kemarau, mereka merantau ke kota. Nah, salah satu hasil pertanian yang lumayan besar di Kecamatan Slogohimo ini adalah jambu mete. Bentar, aku sama Mbak Nindi mau metik jambu mete dulu ya. Oh iya oke ya. Aku iki we, sing iki we. Oh, ya. Masyarakat di Desa Pandan biasanya mengolah buah mete yang sudah jatuh karena cuma dimanfaatkan bijinya saja. Tapi karena kita hari ini mau mengolah buahnya, maka dari itu kita harus memetiknya secara langsung. Biasanya sih, masyarakat di sini nggak perlu metik jambu mete. Mereka cukup menunggu buahnya jatuh sendiri. Soalnya setelah masak dan hampir busuk, dengan mudah buah yang sering juga disebut sebagai jambu monyet ini jatuh sendiri. Kan yang diambil bijinya, jadi buahnya sih mau hancur, busuk, atau kotor juga nggak apa-apa. Tapi kali ini aku mau metik, biar buahnya tetap bagus dan bersih. Oh iya, tak kasih info nih. Meskipun sering disebut sebagai jambu, jambu mete ini sebenarnya bukan dari jenis jambu-jambuan loh. Bijinya juga bukan termasuk jenis kacang-kacangan. Jambu mete malah lebih dekat kerabatnya dengan mangga. Makanya, termasuk tanaman musiman juga yo. Hanya berbuah setahun sekali. Biasanya menjelang pergantian tahun. Suka ya Mbak? Suka ya Mas, sudah masak ini. Ya, ayo masak. Biasanya, bagian yang paling sering dimanfaatkan dari jambu mete adalah bijinya. Tapi, kali ini beda yo. Yang akan kita olah adalah bagian daging buahnya. Masyarakat di Desa Pandan biasanya mengolah buah dari jambu mete ini untuk menjadi gulai. Ini biasanya digunakan sebagai pengganti daging. Kira-kira rasanya apa ya Mbak? Enak. Yus, lanjut di kupas we. Nggak Bu? Penasaran toh? Makanya, ikutin terus sampai selesai informasinya. Jambu mete atau yang sering disebut sebagai jambu monyet adalah tanaman asli Brasil yang kini sudah sangat umum di Indonesia. Bentuknya sangat khas karena bijinya tidak berada di dalam daging buah, tapi berada di bagian luar yo. Kupas dulu bagian kulitnya. Kulit jambu mete mengandung getah yang sangat banyak. Apalagi kalau masih cukup muda buahnya. Getah ini seringkali menyebabkan luka. Sambil nunggu aku ngupas, ada juga yang lagi siapin bumbu gulainya yo. Biar nanti cepet masaknya. Oh iya, ada beberapa tahapan sampai daging buah jambu mete ini siap dimasak dengan bumbu gulai. Setelah dikupas, harus ditumbuk dulu yo sampai halus. Tujuan utamanya bukan membuat daging buahnya halus, tapi mengeluarkan kadar air dan getah yang masih tersisa di dalamnya. Jambu mete memiliki lebih dari 90% kadar air. Makanya, setelah ditumbuk seperti ini, langsung banjir yuk, keluar semua airnya. Berikutnya, peras tumbukan buah jambu mete. Jadi sebelum lanjut untuk diolah menjadi gulai, tumbukan dari buah jambu mete ini harus diperas dulu. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sepet dan juga asamnya. Gitu ya Bu? Oke. Kalau rasa sepet, asam dan manisnya sudah hilang, jadi lebih mudah menyatu yo dengan bumbu gulainya. Perasan daging buah jambu mete yang sudah ditumbuk tadi, campurkan dulu dengan bumbu rempah. Bumbunya sama kok dengan bumbu halus yang ada di gulainya nanti. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapa, biar lebih gurih rasanya. Dan yang nggak boleh ketinggalan, ini nih, telur ayam. Telur ayam ini berfungsi untuk merekatkan. Soalnya serat-serat buah jambu mete ini harus dibuat menjadi bola-bola seperti ini yo. Kayak bakso. Kalau ndak pakai telur yo, pasti jadi gampang ambyar. Apalagi saat digoreng. Karena tahapan berikutnya adalah goreng bola-bola jambu mete ini sampai matang. Masyarakat di Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri ini menyebut bulatan jambu mete yang digoreng ini dengan nama jambu mete rempah. Sebenarnya udah enak banget iki, bisa dimakan.
Eits, tapi sabar sih. Kan mau dimasak jadi gulai. Sabar ya teman, bentar lagi kok. Gulai adalah salah satu makanan khas Indonesia yang menggunakan bumbu rempah berkuah dan bersantan. Makanya, cita rasanya biasanya lebih gurih yo. Makanan yang berasal dari Sumatera ini biasanya menggunakan daging ayam. Tapi di daerah lain ada juga yang menggunakan daging ikan, kambing, sapi, jeroan, sampai beberapa jenis sayuran seperti nangka dan daun singkong. Kalau di Desa Pandan ini sih jelas menggunakan buah jambu mete. Jadi bulatan-bulatan ini sebenarnya sudah bisa dimakan karena sudah digoreng dan dikasih bumbu rempah. Ini juga enak kalau dimakan. Cobain ya. Enak loh, Bu. Jambu mete rempahnya sengaja dimasukkan terakhir yo, biar bumbu dan santannya matang lebih dulu. Kalau jambu metenya kan udah mateng, jadi nggak perlu terlalu lama masaknya. Nah, wis siap iki gulai jambu metenya, siap disantap. Dari bentuknya sih mirip dengan gulai bakso yo. Lah, soalnya kan jambu metenya dibuat jadi bulat-bulat. Dari aromanya sih udah enak banget. Rasanya juga udah pasti enak iki. Wis cerita tentang rasanya, tak makan dulu. Wis lapar banget soalnya. Jadi rasanya itu mirip banget sama daging ayam. Makanya kenapa cocok untuk dimasak gulai. Tuh, ternyata bener-bener cocok diolah jadi gulai seperti ini. Siapa sangka, daging buah jambu mete yang biasanya hanya dibuang begitu saja, oleh masyarakat sini disulap menjadi makanan yang sangat lezat. Masyarakat di Desa Pandan ini biasa mengolah daging buah jambu mete menjadi berbagai jenis makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ayo tebak, sekarang aku mau masak apa? Jambu mete ini selain bisa dimasak jadi gulai, juga bisa dimasak jadi ongseng-ongseng ya, Bu? Iya, udah biasa. Jadi yang udah diperes kayak gini tinggal disuir-suir, terus dimasak. Yuk lanjut, Bu. Nah, selain gulai, ada lagi makanan yang paling sering dibuat dari daging buah jambu mete ini, yaitu oseng-oseng. Sama seperti gulai, jambu mete yang digunakan adalah jambu mete yang sudah ditumbuk dan diperas. Bedanya kalau mau dibuat gulai harus dibuat bola-bola, sekarang justru harus disuir-suir seperti ini. Nah, dari bentuknya aja udah mirip banget yo dengan ayam suwir. Makanan ini jelas jadi favorit ibu-ibu di sini. Karena selain rasanya enak, masaknya juga gampang banget. Bumbunya cuma bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan. Selain itu ada cabai, salam, dan lengkuas. Nah, wis siap kabeh ki. Aku sama Mbak Nindi mau masak dulu ya. Tumis dulu bumbu halus dan daun salamnya. Masukkan juga irisan cabai merah. Yang banyak, makin mantap rasanya. Tambahkan juga petai yang banyak, biar makin wangi aromanya. Oh iya, sama dengan masak gulai tadi, oseng jambu mete juga menggunakan tambahan telur. Uniknya, untuk masak oseng jambu mete ini harus ditambahin telur. Tujuannya agar tekstur dari olahan itu nanti jadi empuk. Setelah itu, baru masukkan suiran jambu mete. Tambahkan juga dengan air. Tunggu sampai mendidih dulu yo. Kali ini masaknya agak lama, biar daging buah jambu metenya bener-bener mateng. Setelah hampir mateng, terakhir baru masukkan irisan tomat. Biar rasanya jadi asam-asam seger gimana gitu. Nah, wis mateng ki. Gimana penampilannya? Mirip banget toh sama ayam suwir.
Tapi kali ini rasanya justru nggak mirip dengan daging ayam. Jadi tekstur dari jambu mete ini kenyal, mirip seperti jamur. Dan rasanya sendiri pedas dan juga asam, makanya seger banget. Mbak, tintanya mbak. Soalnya masih ada dominan kenyalnya ya. Jadi lebih mirip dengan jamur. Jambu mete bisa dijadikan pengganti daging di berbagai masakan ya. Cocok banget iki. Buat yang pengen mengurangi protein hewani, tapi masih belum bisa move on dari daging. Cobain masakan dari jambu mete khas Desa Panda.